Aktualisasi manajemen waktu generasi Z dalam mengelola kegiatan waktu dan bekerja, ya, supaya lebih judulnya lebih fokus dalam mengelola kegiatan waktu dan bekerja secara efektif, ya. Harus kemudian ditambahkan ini supaya kemudian mengelolanya dalam arahnya kemana, nah begitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus ada embel-embel generasi Z? Karena untuk fenomena-fenomena seperti apa mahasiswa yang melakukan pekerjaan sambil berkuliah kan, untuk sekarang fenomenanya terlalu banyak Pak, banyak yang bahas. Ya. Karena organisasinya saya buat generasi Z, makanya saya ngambil generasi Z. Ya, sebenarnya kan yang mahasiswa karyawan, mahasiswa sore kan sebenarnya kan mengalami yang namanya tadi part time, tidak harus gadget kan? Eh, Apakah semua yang mengalami part time ini gadget otomatis? Sebenarnya istilah part time kan sering terkenal digaungkan kan sama istilah anak generasi Z. Dulu pun orang-orang banyak yang melakukan studi kuliahnya sekaligus bekerja paruh waktu. Saya juga dulu kuliah sambil kerja. Nah, iya Pak. Karena kan mohon maaf Pak, Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Iya, makanya apakah semua gadget itu harus begitu? Maksud kenapa kemudian ada embel-embel gadget ini loh? Iya, karena Gen Z kan memiliki karakteristik yang tidak dipunya maksudnya sama generasi-generasi pendahulunya. Di mana generasi Gen Z yang memiliki hobi selalu menggeluti dunia media sosial lebih dari 10 jam per hari, ataupun yang melakukan pekerjaan multitasking gitu. Makanya saya berangkat dari fenomena-fenomena teman yang merupakan mahasiswa Gen Z, dan tentunya Kenapa tidak ambil pagi misalnya? uh, Kan mereka Gen Z juga. ya, kenapa saya nggak ambil pagi, karena kurang Pak. Kurang apanya? Kurang karena fenomena yang saya angkat itu ada yang bekerja. Makanya cukup di sore aja, jangan pakai embel-embel Gen Z, itu yang saya tanyakan gitu. Misalnya bisa tidak gitu. Kalau menurut saya kurang Pak. Karena kan untuk apa bekerja itu kan udah nggak asing lagi gitu kalau misalnya mahasiswa ngelakuin pekerjaan. Ini yang sore-sore ini karena mereka Gen Z apa gimana? Sekarang pertanyaannya Ya, begitu. karena fenomena yang saya angkat adalah Gen Z yang melakukan pekerjaan sambil kuliah. Kenapa? Karena Gen Z mempunyai karakteristik yang tidak dipunyai sama pendahulu mereka, seperti adanya baby boomers ataupun generasi milenial. Bisa dibuka Pak di di halaman 18 terdapat karakteristik yang mungkin tidak dipunyai oleh generasi sebelumnya. Maksudnya generasi Z itu lebih problematik dibandingkan generasi sebelumnya. Bisa dikatakan seperti itu Pak, karena yang seperti saya bilang di latar belakang bahwa Gen Z itu adalah generasi yang lebih menghabiskan waktunya di dunia sosial media, bahkan untuk menarik perhatian khayalak umum mereka sampai melakukan apa ya, branding sosial gitu, social branding, agar seakan-akan dirinya bagus gitu. Iya, kalau maunya saya kalau misalnya pengen Gen Z misalnya secara ruang lingkup harusnya lebih luas, maksudnya jangan di internal sini gitu. Maksudnya cari mahasiswa yang di luar dari sini supaya kemudian lebih luas lagi penelitian ini gitu. Tapi tidak masalah. Kalau misalnya kalau misalnya diperluas berarti Maksudnya yang menjadi orang-orang atau objek ini jangan di internal kampus sendiri gitu, itu biar lebih luas aja gitu. karena kan sebelumnya tentang pembahasan aktualisasi manajemen waktu ini kan setahu saya baru saya Pak yang bahas, karena kebetulan kan kelas dakwah sore baru juga ya Pak ya, Baru apa? baru ada gitu. Oh,
Ya. mahasiswanya. Ya. Oh, Nah, makanya saya mengangkat dengan isu bahwa generasi Z yang kebetulan bekerja sambil berkuliah. Kenapa dia mengambil kuliah? Karena yang sebelumnya kan mereka penuh dengan jadwal bekerja gitu. oke. Di kalimat pertama, dalam perkembangan manusia yang berkembang begitu cepat telah merubah banyak aspek kehidupan sampai dengan sekarang ini. Dapat dari mana ini paragraf ini? Ya, Pak. Yang awal, paragraf awal. Oh, kalau ini saya buat, Pak. Di era sekarang di mana teknologi semakin berkembang membuat pola pikir generasi, salah satunya penggolongan generasi berdasarkan tahun kelahiran. Nanti bikin sendiri ini. Nanti tahu dari mana ada penggolongan generasi berdasarkan tahunan? Saya tahu, Pak, maksudnya penggolongan kan Tahu dari mana? Baca. baca, ya betul. Sumbernya mana? Hasil bacaannya, itu yang saya maksud. Citasi ya, Pak ya? Iya. Itu yang kemudian mahasiswa banyak terjebak dalam plagiasi begitu. Bagaimana kemudian tidak terjebak pada praktek-praktek plagiasi? Cantumkan citasinya. Kemudian hindari juga terlalu banyak penjelasan generasi. Di sini secara berurutan dua paragraf. Generasi Z adalah individu yang lahir, di bawahnya generasi Z adalah generasi yang lebih memperhatikan. Artinya terlalu banyak pembahasan mengenai itu. Ya. Nah, kemudian juga di latar belakang masalah nanti bisa kemudian ditambahkan kenapa memilih studi kasusnya balik lagi kepada mahasiswa MD sore. Ada tidak dijelaskan di latar belakang masalah? Ada, Pak. Ada. Ya. Di Di halaman 3. 3 paragraf. Ada paragraf. Adapun beberapa yang Dan kuliah malam. ya, kenapa mereka yang dipilih gitu loh, alasan spesifiknya apa, itu yang saya tanyakan. Bukan karena mereka, ya tentu ya karena mereka kelas karyawan bekerja gitu, tapi kenapa gitu loh, kenapa PT IKI, mahasiswa PT IKI MD Sore 4 yang dipilih, itu kan harus kemudian dijelaskan studi kasusnya ya. Kemudian nanti dihilangkan mengenai ayat Al-Quran yang ada dalam Untuk ayat Al-Quran, Pak, kemarin karena saya sudah melihat teman-teman yang ikut sidang, katanya tidak boleh dicantumkan ya. Terus saya ngedengarin kata Pak Dekan, ya. beliau bilang jangan sama sekali kalian taruh Al-Quran sebagai di dalam latar belakang. Makanya saya tulis kandungannya, Pak. Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Ya, sama aja. Ya kan kandungan kan memiliki tafsir yang beda-beda. Jangan tafsir kata Pak Dekan, kalau tafsir nggak apa-apa, soalnya tafsir kan beda-beda. Ya, ini tafsiran dari mana? Iya, Pak. Ya, kalau tafsiran ya cantumkan tafsirannya. Baik. Di rumusan masalah kenapa kemudian tidak dikaitkan dengan studi kasus? Harusnya kan dikaitkan bagaimana aktualisasi manajemen waktu mahasiswa Gen Z, harus kan kaitkan dengan studi kasusnya. Jadi studi kasusnya nggak diikutkan, jadi sia-sia aja dicantumkan di judul gitu loh. Jadi kayak dianggurin aja dia, nggak ada fungsinya. Kalau memang tidak fungsi dihapus aja gitu. Tuliskan, tambahkan pada poin A. Nah, kemudian perilaku, kalau saran saya perilaku diganti dengan tantangan. Tadi kan perilaku berisikan apa? Mereka stres misalnya, ya kan? Mereka belajar sambil bekerja, kecapean, ngantuk di kelas, segala macam. Nah, itu kan sebenarnya masuk dalam tantangan yang mereka rasakan, yang mereka hadapi sebagai mahasiswa itu. Bukan lebih kepada perilaku.
Nah, bagaimana faktor pendukung mahasiswa yang belajar dan bekerja, maksudnya apa di poin C? Maksudnya apa yang melatar belakangi mereka, yang memotivasi diri mereka untuk melakukan studinya sambil bekerja gitu. Ya, perbaiki kata-katanya. Bagaimana faktor pendukung mahasiswa yang belajar dan bekerja? Gitu. Berarti kata-katanya gimana? Silahkan cari sendiri. Oh, baik. Saya juga masih ambigu. Ya, Nah, tadi saya Pak masih nggak sama yang bagian B itu bagaimana perilaku mahasiswa. tantangan yang mereka hadapi. Apa tantangan yang mahasiswa Z atau misalnya semester 4 ini yang mereka hadapi di dalam mengatur waktu belajar dan bekerja? Ya, hanya merubah perilaku. Kalau menggunakan kata redaksi perilaku lebih kepada apa?